Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khairah Umah dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang virus. Pengertian virus. Virus adalah organisme superkecil atau mikroskopik yang cenderung bersifat parasit. Sel-sel pada tubuh manusia bisa terganggu oleh adanya infeksi karena mikroorganisme yang disebut virus. Tipe sel yang terinfeksi dan tipe virus yang menginfeksi ini akan menyebabkan penyakit dan gejala yang berbeda-beda. Hampir semua ekosistem di dunia ini mengandung virus. Saking banyaknya, virus dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Virus bisa menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri sesuai ukuran, bentuk, dan strukturnya. Yang pertama yaitu ukuran virus. Ukuran virus sangat kecil yakni sekitar 10 hingga 300 milimikron. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Ukuran virus tersebut sangat kecil, sehingga untuk melihat bisa dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, observasi langsung menggunakan mikroskop elektron dengan ekstra atau sayatan ultratipis dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Yang kedua, filtrasi melalui selaput kolodion yang memiliki porositas bertingkat. Virus dilewati melalui serangkaian selaput yang ukurannya berbeda-beda. Ukuran virus dapat diperkirakan melalui selaput yang dilewati. Yang ketiga, sedimentasi dalam ultrasentrifugasi. Partikel virus disuspensikan ke dalam suatu cairan. Kemudian partikel akan mengendap. Yang keempat, pengukuran perbandingan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk tubuh virus. Bentuk virus bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, oval, filame, persegi banyak, dan seperti huruf T. Yang pertama, virus yang berbentuk batang, tobacco mosaic virus atau TMV. Yang kedua, virus yang berbentuk oval, seperti rhabdovirus. Yang ketiga, virus berbentuk bulat, seperti human immunodeficiency virus atau HIV. Yang keempat, virus berbentuk seperti huruf T, misalnya bakteriophag. Yang ketiga yaitu struktur tubuh virus. Di dalam struktur tubuh virus terdapat yang pertama, kepala. Kepala virus berisi DNA yang diselubungi kapsid. Satu satuan protein penyusun kapsid disebut kapsomer. Yang kedua, kapsid. Kapsid adalah selubung protein yang terdiri atas kapsomer dan protein monomer dari rantai polipeptida. Fungsi kapsid waktu memberi bentuk virus, menentukan sel yang akan dilekati virion, membantu menyisipkan varian ke sel inang, dan pelindung virus atau asam nukleat. Virus berkapsid yang diselubungi lipoprotein waktu, virus influenza, virus herpes, dan virus cacar. Fungsi lipoprotein adalah menghasilkan materi genetika virus. Yang ketiga, isi tubuh. Isi tersusun dari asam nukleat inti, yaitu DNA atau RNA saja. Sebagai mini dapat berupa linear tunggal atau sirkuler. Biasanya DNA ditemui pada hewan dan manusia, sedangkan RNA ditemukan pada tumbuhan. Isi virus sama dengan virion. DNA dan RNA adalah pewaris sifat virus. DNA seperti virus T dan virus cacar. RNA seperti virus influenza H5N1 dan HIV. Yang keempat, ekor. Ekor adalah alat untuk menempel pada inangnya yang terdiri dari tubuh tersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak punya ekor. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus. Menurut Bergey, virus termasuk divisi Protophyta, kelas Microtatobiota dan ordo Virales virus. ICTV mengatakan bahwa virus kategori struktur dan komposisi tubuh menurut kandungan asamnya. A. Berdasarkan jenis materi genetika. DNA, contohnya bakteriophage, adenovirus, parvovirus, orthopoxvirus, dan virus herpes. RNA, contohnya human immunodeficiency virus atau HIV, virus reo, virus rabies, virus polio, pneumovirus, dan virus influenza. B. Berdasarkan jenis sel inang yang diinfeksi. Virus hewan untuk menginfeksi hewan,
virus tumbuhan untuk menginfeksi tumbuhan, virus manusia untuk menginfeksi manusia, dan virus bakteri untuk menginfeksi bakteri. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan virus. Virus berkembang biak dengan cara perbanyak diri di dalam sel inang. Dalam reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap absorbs. Tahap tersebut merupakan tahap menempelnya virion bagian reseptor site sel inang dengan memakai serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus berbeda-beda. Yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap tersebut, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus jadi kosing. Yang ketiga, tahap sintesis. Tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, tahap pematangan. Tahap pematangan terjadi partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Yang kelima, tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim. Itu berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.